Oke, di video kali ini kita akan coba melakukan simulasi HVAC ya. Nanti ada ruangan, ada air conditionernya, terus nanti dia mendinginkan ruangan, terus nanti dia keluar dari outlet gitu ya. Terus nanti ada sumber panasnya dari manusia sama barang-barang elektronik gitu. Oke, langkah pertama kita langsung open saja geometrinya ya. Eh, ini saya delete dulu deh. Ini bekas tadi coba-coba. Nah ini, jadi kita pakai room.stp. Oke, nanti geometrinya seperti ini ya. Geometrinya seperti ini. Ada ruangan ya. Kita akan coba gambar ininya dulu. Ternyata inlet sama outletnya hilang. Jadi kita coba gambar di atas ini ya. Nah, atas ini. Oke. Kita gambar sini, bisa inletnya di sini. Sama misalkan di sini ya. Ya. Terus di sini ada outletnya, misalkan aja ya di sini ya. Belum tentu ini adalah desain terbaik gitu ya. Tapi ini cuma buat contoh ya, simulasinya ntar seperti apa gitu. Ini udara masuk, terus keluarnya dari sini. Gitu. Kalau udah finish sketch, ya. Kemudian kalau udah ini saya mau coba imprint. Ya, mungkin bisa pakai fitur apa ya? Emboss mungkin ya. Emboss aja. Sketch profilnya ini ya. Ini. Sorry. Ulang lagi aja. Emboss ini sama ini. Face-nya ini ya. Ini arahnya arah ini. Oke, vertical distance 0,000. Depth-nya bisa nggak ya depth-nya 0 ya? Nah, ini 0,001 aja. Oke. Nah, ini emboss-nya udah terbuat ya. Nih, udah ada. Nah, ini nih jadi ada ininya ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti di ini aja dipindahin. Oke, kalau sudah, sekarang kita dari body utama ini kita unstage. Oke, jadi semuanya di unstage. Terus kita akan coba memberi nama boundary-nya ya. Di sini. Ini kita beri nama ya. Ini inlet gitu. Inlet. Ya, kemudian bodinya baru satu ya, inlet ya. Ini ya, kita coba taruh di inlet karena dia sama-sama inlet ya, jadi kita taruh sini aja dia. Oke. Nah, ini inlet udah clear. Kalau yang udah clear di hide aja. Kemudian ini ya kita bikin sebagai outlet gitu. Kita rename outlet. Sip. Oke, kalau sudah kita bikin ini bagian atas nih. Kita create component from body. Ini kita kasih nama dinding namanya dinding gitu ya, dinding ya, dinding. Oke, kalau sudah kita coba group ya. Ini kita move to group. Anggotanya ini sama ini dipindahin ke grupnya dinding sini ya. Oke, ini dindingnya dihilangin jadi ini. Terus kita bikin ini, coba ini ya, kita pilih
kita create component from bodies. Ini kita kasih nama human ya. Anggotanya baru satu baru ini doang nih ya. Kita tambah anggotanya ini, move to group, kita pilih ini, pilih ini sama pilih ini ya. Targetnya kemana? Pindahin ke sini. Oke, ini human ya. Oke. Oh, ini ada yang belum masuk nih. Ini nih, sini ini belum masuk nih. Oke, ini tinggal geser aja nih kalau sisa satu ya. Ke sini. Ini dari 17 ini pindahin ke sini. Oke, sekarang human udah lengkap nih. Oke. Sip. Human ini orang ya, nanti kita akan apply boundary heat flux di situ. Oke, kalau sudah, sekarang kita tambah electronics. Jadi ini nanti akan kita apply sebagai barang electronics gitu ya. Ini kita create component from bodies ya. Ini kita kasih nama electronics ini. X gitu ya. Terus ini masuk aja anggota sini ya. Save. Ini electronics. Oke. Nah, ini sisanya akan jadi adiabatik aja atau nanti ini kita kasih nama tembok gitu ya. Ini kita kasih nama tembok. Ini tar dulu. Ini yang kecil-kecil gini di-delete aja dulu nih. Ya, ini pas emboss tuh kayaknya dia ke extrude. Ini delete aja. Oke, sisa ini. Jadi semua ini nanti akan pindah ke tembok Pak, gitu namanya. Ini komponen ini kita rename. Kita kasih nama tembok. Jadi ini kita masukin ke tembok. Sip. Nah, ini masuk ke tembok. Oke. Ini electronics, human, dinding, inlet. Oke. Nah, ini kayaknya inletnya ini sama outletnya ini agak gap ya. Nanti takut ada error. Makanya kita geser ya posisinya ini sama ini. Kita pilih point to point, origin pointnya ini targetnya. Nanti dia jadi turun ya, harusnya semuanya turun sih ya. Oke, semuanya udah turun. Oke, kalau sudah ini udah tinggal kita save as mesh satu-satu. Pastikan STL dan meter ya ininya, ASCII dan meter kita oke. Kita save di sini ya lokasinya. Outlet ini juga di save as mesh. Oke, save dinding, save as mesh. Oke, save human, save as mesh. Oke, save electronic, save as mesh. Save tembok, lalu kita save as mesh. Oke, save. Oke, ini udah ke save. Langkah berikutnya kita coba ke direktori kerja kita ya. Ini kebetulan kita kerja di sini, tadi udah di save ya, semuanya ada di sini. Sekarang kita langsung buka saja Ubuntu ya. Ini nanti bisa install Ubuntu di video yang lain itu. Kalau sudah ada, teman-teman tinggal cek aja di videonya cara instalasi Ubuntu ya, atau WSL di Windows 11 atau Windows 10 sama aja, hampir sama caranya. Kita akan coba masuk ke
C ya, ini kan disk PC, ini local disk C. CD itu perintah buat masuk, ini data ya, ini data masuk ke OF-FIT, OF-FIT terus 02 HPAC. Jadi kita masuk ke directory ini, kemudian kita akan coba menggabungkan semua STL menjadi satu ya, supaya kompatibel nanti pada saat proses mesh. Dinding, electronics, human, inlet, outlet. Paling enak kita sebenarnya inlet sama outlet dulu ya. Inlet, outlet, dinding, electronics, human, sama tembok gitu. Ya, sama tembok, STL. Ini semua kita gabungin ya, namanya jadi HVAC gitu ya. HVAC.stl gitu. Oke. Nah, nanti di sini ada hvac.stl. Oke. Oke, salah. Salah ya, sorry. Harusnya kita buka dulu ya. Kita buka dulu nih masing-masing STL ya. Belum di ini. Ini masing-masing STL kita ubah dulu. Kita benerin dulu supaya formatnya jadi kompatibel ya. Ini saya close dulu biar nggak riuh. Oke. Nah ini tembok, dinamain tembok, solid tembok. Terus ini di bawahnya end solidnya harus tembok juga. Ini namanya dinding, terus ini juga harus dinding gitu ya. Ini electronics, solid electronics. Oke, electronics sama ya electronics. Ini human. Nah, ini kayak gini biar kompatibel aja nanti ya pas meshing ya. Mesh human, ini inlet, ini juga inlet, ini outlet, ini outlet juga kita ganti jadi outlet. Oke, kalau sudah save semuanya, save all, yes. Oke, ini udah semua, udah benar. Kalau udah benar kita pakai tadi ya, cat inlet ini semuanya hvac.stl, enter. Nah ini kalau sudah nanti dia akan terbentuk hvac.stl di mana formatnya udah benar gitu ya, solid inlet ya kan, inlet, solid outlet. Okay. Nah sekarang kita akan coba masuk ke fase meshing ya. Oke. Kita akan coba meshing dengan menggunakan CF Mesh. Oke, sekarang kita lanjut ke step berikutnya yaitu meshing. Jadi untuk meshing tadi kita sudah membuat file STL ya untuk hvac.stl. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke directory meshing punyanya CF Mesh. Ya caranya tinggal CF Mesh ya kan, kita masuk ke ini lokasinya instalasi. Kita akan masuk ke posisinya di home ya. Di home ini di sini. Di sini kita bikin ada folder kita bikin sendiri ya, home mesh. Ini saya mau meshing nanti di sini gitu ya. Harus di dalam MSys ya, dalam MSys karena MSys ini working directory-nya punya program CF Mesh gitu. Jadi di sini kita masukin ini kita namain aja HVAC Mesh gitu ya. HVAC Mesh misalkan di sini. Terus di sini kita tinggal drag and drop, kita copy ke sini. Terus kita ambil tutorial ya, tutorial Cartesian Mesh. Jadi kita akan meshing dengan menggunakan Cartesian Mesh ya. Elbow kita copy aja,
Oke, tutorials. Kita akan masuk ke MSys, kemudian home. Ya, kita masuk ke sini tadi ya. Kita paste. Oke, kalau sudah di paste, sekarang kita buka ininya ya, CF mesh-nya. Sip. Kemudian kita arahkan ke direktori ini ya, ke arah direktori MSys-nya tadi. Form mesh. Nah, ini home. Nah, ini kita posisinya udah ada di home. Kita masuk ke ini form mesh ya. Kita masuk ke form mesh. Jadi kita cd form mesh. Kita masuk ke 04 ya. Oke, sekarang kita sudah posisinya di dalam sini. Oke, kalau sudah kita coba masuk aja ke sistem Meshdict ya buat mengatur ininya, meshingnya. Ini kita kasih nama HVAC. Ya, kita kasih nama HVAC. Ya, ini kita kasih nama HVAC. Kemudian kita coba 0,075. Jadi kita meshingnya 0,075 ya. Meshingnya kita uniform ya. Jadi minimum cell size, maximum cell size, boundary cell size, sama minimum cell size. Ini semuanya nanti rata, semuanya sama gitu. Kemudian ini kita coba berikan sentuhan local refinement, jadi mesh-nya itu kita bikin kecil di daerah tertentu ya. Kita ini masuk tembok ya kan, kemudian dinding, tembok, dinding, kita kecilin aja. Terus electronics, terus apa lagi ya, human ya, inlet juga dikecilin aja deh, inlet sama nanti outlet gitu. Dinding, electronics, human, tembok. Ini jadi semuanya malah ya, tembok, dinding nggak usah deh, tembok ya. Oke, jadi kayak gini 0,04 ya, 0,04. Terus ini rasionya 1,2 aja. Ini otomatis harus lebih kecil daripada 0,04 ya, 0,01. Oke, nah kalau sudah ini biarin aja, kita rename boundary-nya. Ini yang namanya inlet, nanti biarin namanya inlet, yang terus outlet. Ini dia akan merename gitu ya, merename. Jadi ini kita outlet, kita copy ke sini dinding gitu. Nanti yang namanya dinding berubah jadi dinding juga gitu. Dinding, tapi ini jadi wall gitu ya. Oke. Nah, ini kalau nggak ada perubahan ini sih sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak usah pakai ini ya. Ini tembok, ini tembok, terus apa lagi? Tembok, human. Ini namanya juga human. Ini sebagai dinding. Human electronics. Namanya electronics juga. Oke. Ini udah semua. Kalau sudah di control save. Ya, nanti di luar nama ini akan menjadi visual ya. Tapi kita kan udah define semuanya, jadi ntar nggak ada yang namanya visual gitu. Oke, kalau sudah ini di Ctrl S, Ctrl save ya. Kemudian kita coba Cartesian mesh. Oke, kita langsung meshing aja. 4 titik selesai. Kita coba cek meshnya.
Match oke, nggak ada warning ya. Ini dari outlet, dinding, tembok, human sama electronics. Ini kita jumlah selnya segini ya. Kita jangan banyak-banyak ya. Ini cuma buat contoh video aja, buat belajar. Oke, kalau sudah kita coba buka para view. Oke, ini kita open saja ininya, meshingnya. Kita bikin ini dulu ya. Touch ini bikin folder namanya mesh.form. Nah, bikin file baru namanya mesh.form. Di sini kalau kita lihat nih jadi ada mesh.form. Nih di sini ya. Ini kita copy directory-nya. Terus selanjutnya kita buka di sini. Kita buka mesh.form. Kok kosong di sini? Nggak ada siapa-siapa. Nah ini baru ada mesh.form. Bye. Oke, kurang lebih seperti ini. Emang nggak bagus ya. Nah, nanti kalau mau lebih smooth ya tinggal kecilin aja ukuran selnya. Kita coba internetnya kita tampilin yang ini aja. Oke aja ya. Oke, sip. Kalau sudah, nah ini di close saja. Kita curi meshnya dari konstan nih, polymesh. Kita masuk ke settingan ini ya. Nah, sekarang kita mau ini dulu, apa namanya, sebelum kita masukkan meshingnya ke folder utama kita, folder open form kita copy dulu tutorialnya ya. Copy tutorial. Ya. Untuk copy tutorialnya itu ada di Linux Ubuntu 18.04. Kita coba masuk ke folder instalasinya ya. Delete. Nah ini kita coba pakai OF 2306 ya. Confirm 2306. Oke, sekarang kita di lib. Terus ini ada openform nggak? Bin ya kalau nggak salah, di bin. Untuk di USR ya. USR lib. Nah, sebenarnya bisa pakai form tutorial sih, tapi ini kita biar tahu aja nih ternyata lokasinya di sini. Nah, kita ambil heat transfer ya, karena HVAC simulasi heat transfer kita pakai Boolean simple form convert hot room. Nah, ini kita ambil dari sini aja, kita Ctrl C ya, kemudian kita kembali ke sini, kita paste ya, ini kita copy ke constant, polymesh kita copy ke constant. Oke, kemudian kita di sini nggak akan menghitung PMV, PPD dan sebagainya, itu mungkin akan kita bahas di lain waktu aja, video yang lain ya. Ini adalah salah satu parameter di HVAC ya, PPD, PMV, draft ya. Biasanya juga ada age of air. Ini nggak ada nih, ini delete aja, kita nggak mau ngitung itu. Terus di konstan yang nggak ini di delete aja, yang nggak penting-penting. Sistem, wah ini banyak yang pakai, ini block mesh disk kita nggak pakai karena meshnya udah ada. Create patch nggak usah, decompose public juga ada, nggak usah, kita nggak mau running paralel, FOH juga nggak usah, comfort juga nggak usah. Sebenarnya kalau mau hitung comfort boleh sih, tapi nggak usah. Scheme solution atau septic nggak usah. Oke, jadi ini aja nih ya yang kita pakai, yang penting untuk running simulasinya. Nah, untuk berikutnya kita akan coba lakukan settingan ya.
settingan baterai dan sebagainya ya di folder OpenFOAM ini. Oke, sekarang kita masuk ke setup ya. Jadi ini buat untuk meshingnya kita udah close saja ya, sudah ya nggak kepake ya karena meshingnya kan tadi udah di copy ke sini ya meshingnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke konstan, ke meshing yang udah tadi dibikin ya. Kita masuk ke boundary. Di boundary kita bisa lihat tipe-tipe dari boundary-nya. Ini inlet itu berupa patch ya, outlet juga harus berupa patch. Jadi setiap inlet outlet tipenya itu harus patch ya. Untuk dinding, tembok ini human, electronic semuanya dalam kondisi wall. Oke, kalau udah di control save, sekarang kita masuk ke boundary-nya. Oke, ini yang ribet ya, berubah nih. Ini yang tadinya namanya 0 orik kita ubah jadi 0 ya. Ya, karena dia sebenarnya 0 gitu ya, bukan 0 orik. Yang bisa dibaca oleh OpenFOAM itu 0 gitu. Oke, ini 0. Ini kita buka semua di notepad. Wah, ini banyak banget nih. Ini di delete aja di oke. Dinding, elektronik, human, nih. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 boundary. Oke, kita mulai dulu dari kecepatan. Ya, kecepatannya ini arah sumbu Z ya. Sumbu Z. Z negatif ya berarti ya. Z negatif ke bawah. Berarti ini harusnya inletnya itu 0 minus 0,2 gitu ya misalkan ya. Sebagai contoh aja 0,2 gitu misalkan kecepatannya. Jadi ke bawah itu kecepatannya 0,2. Outletnya dalam kondisi inletnya ini, outletnya ini kita dalam kondisi menggunakan boundary pressure inlet outlet velocity. Nah ini apa? Ya, jadi pressure inlet outlet velocity itu teman-teman sebenarnya bisa cek nanti di ininya ya, di apa namanya, guideline-nya ya gitu. Jadi intinya sih misalkan ini adalah boundary outlet gitu, kemudian ini udara gitu, udara kan keluar gitu ya, keluar dari outlet dari boundary-nya. Nah nanti ada kondisi di mana dia itu ada namanya backflow gitu ya. Jadi kalau pakai boundary ini pressure inlet outlet velocity ya kan, nanti yang ini itu jadi zero gradient ya. Jadi nanti dia nerima apa adanya aja outletnya gitu. Nanti kalau yang backflow nanti ada treatment khusus gitu ya. Bahkan menggunakan nilai yang di input di sini gitu. Kurang lebih seperti itu sih ya, hampir sama lah kayak outlet. Cuman ada treatment khususnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke inlet. Ini outletnya biarin aja ya, biarin aja sama. Kemudian ini dindingnya ini kita ganti jadi kita settingannya massal aja ya biar cepat. Jadi ini dinding ya, tembok, terus apa lagi ya, electronics, terus human, apa lagi Pak tadi, dinding, tembok, electronics, human. Ini kakeknya ini ya, garis lurus. Udah. Nah ini ya, jadi ini di copy aja. Copy ke sini. Nah ini biarin, ini inlet outletnya biarin aja default. Epsilon juga sama ya, default aja, ngikutin tutorial sebelumnya yang oke, kanan oke. Ini tekanannya berarti dia pakai tekanan atmosfer ya, 100.000 Pascal ya. Ini PROGH nya
Kalau ini sebenarnya lebih ke arah PRGH itu sebenarnya tekanan total gitu ya. Jadi PRGH itu adalah P ditambah dengan rho GH gitu. PRGH itu. Kenapa ini? Karena ini ada buoyancy effect ya. Jadi P-nya itu tekanannya itu jadi ditambah tekanan hidrostatis gitu ya, udara. Makanya PRGH gitu. Oke. Nah, ini jadi dalam perhitungan CFD biasa ya, itu biasanya tekanan ya tekanan gitu. Tapi dalam apa ada buoyancy effect. Buoyancy effect itu ketika ada benda panas ya, misalkan orang atau elektroniknya itu nanti udara panasnya itu akan lari ke atas ya, akan mengambang ke atas ya. Karena udara misalkan di sini ada sumber panas ya, itu kan terus di sini atap misalkan, nah dia nanti udara ini akan lari kecenderungannya lari ke atas ya, ada buoyancy effect ya. Nah, nanti tekanannya itu tekanan biasa ya, ditambah rho GH ini tekanan hidrostatik ya. Nanti tekanan di bawah ya, sama tekanan di atas itu nanti beda ya. Di bawah itu tekanannya akan relatif jauh lebih lebih besar gitu tekanan di sini. Ya, jadi di sini ntar lama-lama ke atas jadi makin kecil. Ya, dimana P-nya itu ya 1 atmosfer tadi ya. Nah, di sini satu atmosfer. Oke, terus kalau sudah ini ke temperatur. Nah, kalau temperatur nanti ini kita nggak masalah ya, karena nanti masing-masing punya treatment yang berbeda. Sehingga kita sekarang coba atur settingan dulu buat si dinding. Dinding-dindingnya kita asumsikan konstan ya, dalam kondisi 25 derajat misalkan. Jadi ini fixed value, terus ini adalah uniform, ya uniform kalkulator 25 derajat, 25, jangan 25, 24 ya, dinding kamar 24 gitu, 24 ditambah 273 gitu misalkan, 297 gitu, 297. Oke. Kemudian untuk dinding tembok, kita coba asumsikan tembok itu tadi kursi dan sebagainya ya, itu tadi masuk ban dari tembok. Nah, ini kita asumsikan dia adiabatik ya, jadi sebenarnya sama kayak outlet itu, adiabatik ya, zero gradient ya. Terus human ya, untuk human kita asumsikan orang itu mengeluarkan panas sebesar 50 watt gitu ya. Nah, ini kalau mau pakai watt heat flux ya, watt itu kita pakai ini, dirapihin dulu. Oke. Ini nah, tipenya ini external wall heat flux temperature ya, karena kita mau mendefend dia sebagai heat flux itu humannya. Kemudian modenya ini nanti bisa pilih dua, bisa flux, bisa power. Kita pilih power, jadi 50 watt dalam watt. Kalau flux itu dalam watt per meter kuadrat. Kita dalam satuan watt, jadi orangnya itu mengeluarkan panas sebesar 50 dikali 50 watt dikali 3. Di situ kan ada 3 ya. Ada 3 orang di sini. Ya, di bagian sini nih ya. Ada 3 orang. Ada 3. Jadi kita asumsi 150 aja. 50. Ini biarin default aja, kappa itu apa namanya? Kappa itu conductivity ya, thermal conductivity. Ini kita ini aja. Value-nya ini cuman buat referensi aja, ini biarin aja default 300. Oke, kalau sudah human kita masukin electronics gitu ya. Electronics. Kita pakai nah, untuk elektronik sama kita pakai ini aja settingannya. Electronics kita asumsikan totalnya untuk di permukaan itu 300 aja ya, 300 watt.
ada di meja-meja gitu ya, 300 watt. Oke, kalau sudah, ini apa lagi nih? Human udah, elektronik sudah, tembok udah, dinding udah, inlet outlet juga. Nah, inlet ini kan kita mau dalam kondisi dia dingin 16 derajat gitu ya. Maka kita pakai kalkulator 273 ditambah 16 derajat gitu. 289. 9. Oke. Udah, kalau sudah save aja semuanya. Oke, kalau sudah di save, sekarang kita masuk ke konstan. Ini masukin gravitasinya. Ini udah min Z ya, udah benar ya. Gravitasinya minus 9,81 di Z, X, Y, Z, ini di Z. Terus thermophysical property, ini biarin aja default. Tipenya Hero Thermo. Teman-teman kalau mau lihat di apa namanya thermophysical property, ini tinggal cari aja ya thermophysical property di conform di sini. Nah, di sini ada nih. Nih, thermophysical property. Ini maksudnya apa gitu. Nah, di sini kita mulai dari mixture. Mixture ini kita pakainya pure mixture. Pure mixture itu artinya mixture with fixed composition which reach properties from a subdictionary called mixture. Jadi dia komposisinya itu fix ya. Nah, mixture-nya ini nanti kita berupa udara, ya, berupa udara. Kemudian transportnya ini dia konstan ya. Kalau kita milih konstan ya, maka transport yang di sini kita perlu memasukkan nilai mu sama PR. Viskositas sama Prandtl number. Prandtl number itu apa definisinya? Heat capacity dikali dengan viskositas dibagi dengan di sini kappa ya. Thermal conductivity dari udara. Jadi teman-teman harus masukin ini. Ini untuk udara ya nilainya default gitu. Nah, terus apa lagi nih? Termo ya. Ini termonya pakai H konstan gitu. Ini termonya, properti termonya pakai H konstan. Nah, ini tinggal dicari aja di sini. Maksudnya apa gitu kan. Ini turbulence model. Ini H konstan ya. Jadi properti thermodynamics-nya di sini kita harus masukin CP sama HF ya. Kalau pakai mode ini gitu. CP udara ya sekitar 1000-an gitu. HF ini heat of fusion ya. Ini untuk apa namanya sensible heat ya. Heat of fusion. Ini kita nggak pakai sensible heat, jadi 0 aja. Kemudian equation of state-nya. Equation of state itu dipakai buat mengatur tekanan hubungan antara tekanan, massa jenis dan temperatur. Itu istilahnya equation of state. Ya, jadi kalau tekanannya tinggi ya massa jenisnya ntar gimana. Kan semuanya saling berhubungan gitu ya. Kalau temperatur tinggi densitasnya jadi rendah ya kan. Temperatur densitasnya rendah dia jadi ngapung ke atas udara panasnya kayak gitu. Nah, itu yang ngatur itu adalah equation of state. Nah, ini. Nah, di sini kebetulan kita pakai Boussinesq approximation. Ya. Kalau kita pakai Boussinesq berarti kita harus masukin nilai rho 0. Rho 0, ya kan? Kemudian kita masukin nilai beta. Ya, kemudian kita masukin nilai T dari referensi gitu. Jadi seperti ini. Rho 0 itu apa ya? Density reference ya. Referensi density. Kita default aja 1. Sebenarnya agak bebas sih ya ini ya. Ini pada saat temperaturnya 300, nya 1. Ini beta ini adalah ekspansi dari udara. Nah, itu materialnya ya di sini. Expansion material dari udara, cari aja di internet. Nilai beta dari udara itu ya sekitar ini 3 M3 gitu. Ya, kemudian ini spesiesnya kita masukin mole weight dari udara. Mole weight itu berat mole dari udara itu 28,9. Di internet dicari aja air mole weight gitu, molar weight gitu, itu nanti dapat 28,9 gitu ya. Ya, ini intinya adalah physical property dari thermophysical property, thermoproperty dari si. Nah, turbulence dari udara ya. Nah, turbulence modelnya kita pakai K epsilon aja ya, biarin.
default aja. Nah ini kalau sudah, ini di save all dulu ya, jangan lupa nih save all, jadi semuanya di save gitu dari sini. Oke, kalau sudah ya kita masuk ke sistem, kita buka control disk aja. Control disk kita buka, ntar 3000 iterasi. Delta T-nya 1, ntar disimpan setiap 100. Jadi kita setiap 100 iterasi di ini kita nggak usah pakai karena kita nggak mau ngambil edge of air, parameter-parameter HVAC yang lebih kompleks itu kita nggak ambil, kita biasa aja ngambil temperatur, velocity dan sebagainya. Oke, ini kalau sudah di Ctrl X jangan lupa. Terus kita masuk ke AV option. AV option ini termasuk numerical treatment ya, supaya nanti hasil kita lebih stabil, hasil simulasi kita lebih stabil, kita melimit range ya, range perhitungan pada saat kalkulasi. Karena kita lihat nih nilai terendah sama nilai terkecil aja di sini ya. Di sini nilai terendahnya 289, jadi kita limit di 280 aja, biarin. Temperatur tertingginya nggak tahu ya, kita pakai heat flux di sini, tapi ini kita naikin aja ya, jadi sekitar katakanlah jadi naik 100 derajat gitu, 373 gitu, 373. Ini asumsinya kita seperti ini. Control save. Terus ini velocity damping ini juga lebih ke arah numerical treatment supaya hasil kita jauh lebih stabil, nggak apa namanya, nggak gampang di forget dan sebagainya gitu. Ini udah, kalau udah control save aja. Oke, ini udah. Sekarang ini udah di save juga semua banderinya. Oke, sekarang kita akan coba siap tempur ya, siap running. Oke, kita masuk, kita udah ada di ini apa namanya, directory ini. Kita langsung aja iniin buoyan ya, buoyan sim perform. Oke, sudah running, tinggal ditunggu aja sampai 3000 iterasi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mengolah hasilnya. Nah, untuk mengolah hasilnya di sini udah running sampai dengan 1600 iterasi. Ya, kita coba cukupkan saja ya, sampai sini aja. Klik Ctrl C ya, klik Ctrl C. Kita cek dulu ininya. Residualnya oke sih. Ya udah oke. Ya udah oke. Oke, sekarang kita akan coba klik konservasinya ya, konservasi massa gitu ya, untuk ngecek errornya. Kita bisa pakai command process function ya. Kita coba apa namanya, fungsinya namanya flow rate ya, flow rate page, namanya inlet. Oke, mas flow rate di inlet kita ambil dulu, terus kita nilai latest time paling terakhir, kasih paling terakhir. Oke, ini kita bisa lihat di inlet mass flow-nya 0,13, berarti harusnya di outlet positif ya. Kalau di jumlah mendekati 0. Kita coba outlet. Oke. 0,1354 minus 0,1354 hampir sama ya. Ya, berarti errornya udah lumayan oke lah, udah diterima lah hasilnya lah. Ya, udah cukup oke. Oke, sekarang kita akan coba bikin suatu file. Tadi dia running di sini ya.
Ini tadi sampai 1600, ternyata iterasi terakhir kita bikin file touch.result.form ya. Ini tinggal nanti di sini ada result.form, kita baca pakai paraview. Ini di copy dulu. Oke, kalau sudah close, open, kita ini lokasinya result.form. Oke, kita coba olah hasilnya. Ini untuk tekanannya, ini untuk PROGH-nya. Ini kita coba pakai ini ya. Ini nilai tekanannya. Ini juga tekanannya juga. Oke, terus kita coba lihat U-nya. Kita cek. Nah, ini nilai kecepatannya. Ya. Jadi 0,2 ya, di sini 0,2 rendah sekali ya. Oke. Sekarang ini coba kita centang semuanya aja. Kita apply. Kita coba bikin streamline-nya dulu ya. Kontrol spasi. Kita ekstrak blok. Oke, kemudian coba kita nge-ekstrak internal mesh. Ini kita namain internal mesh. Oke. Kemudian kita juga mengekstrak inlet ya. Apply, kita namain inlet. Ini kalau ini nanti nampilin inlet, ini tampilin ini gitu ya. Oke, sekarang kita ngambil dari sini stream with pressure with source, inputnya internal mesh, sheetnya inlet. Oke. Kita cek. Ini ya. Ininya apa namanya? Streamline ya. Ya, kecepatannya di sini kita bisa lihat ya kecepatannya kurang lebih seperti ini. Kurang panjang, jadi ini kita bisa panjangin 2 kali lipat. Nah ini ya. Jadi nanti kita bisa dapat visualisasi dia dari inlet sampai masuk lagi gitu ya. Oke. Nah ininya kebanyakan inlet source-nya kebanyakan. Jadi ini kita ambil point aja. Mesh point. Kita ambil 200 poin aja ya misalkan di sini. 200 poin. Ini mesh point dari inlet ya. Jadi kita namain points inlet gitu. Nah, nanti ini kita delete aja, kita bikin ulang ya. Stream pressure with custom source inlet, ininya pakai points inlet ya. Ya supaya kita bisa mengatur ininya. Jumlahnya ini kan, jadi kalau misalkan point inletnya dirubah jadi 100 aja, misalkan dia jadi tapi ya sebelahnya jadi nggak dapat. Ini random samplingnya di apply aja deh, biar random ya, biar nanti kalau di 100-in harusnya nggak hilang ya, random. Nah ya benar. Oke, terus ininya jangan lupa dibikin panjang sampai dia masuk ke boundary dari outletnya. Ini kan boundary outletnya ada di sini ya. Terus misalkan ini mau diganti cup gitu, cup by. Nah ini jadi seperti ini. Nah ini saya pengen ini kita bisa lihat nih ya, flow-nya ya. Ini dia muter-muter sini
ya. Terus dia nanti masuk ke outlet, ya, ke outletnya. Oke, radiusnya bisa diatur, ya. Ini stream points inletnya bisa dikurangi, kurang lebih seperti ini, ya. Terus ini misalkan mau diganti warnanya, bisa pakai ini. Oke, nah ini misalkan diwarnain berdasarkan T juga bisa, boleh, ya. Ini dingin, terus lama-lama di sini kita bisa lihat dia jadi panas. Oke, ya. Oke, kemudian kalau sudah eh, ini warnanya juga sama aja deh, kayak ini. Nah, ini kalau ini diwarnain berdasarkan temperatur, ya. Ini berdasarkan velocity. Oke. Oke, kalau sudah, kita ambil extract block lagi dari patch dinding, tembok. Kita pakein aja ya tembok. Nah, tembok sama tembok human electronics. Oke. Nah, ini inlet outlet ya. Oke. Nah, ini kita solid color aja. Surface with edges ya, supaya kelihatan mesh. Surface aja deh. Nah, ini jadi kurang lebih seperti ini ya ininya, streamline ya. Oke, kemudian kita akan ambil ekstrak lagi deh, internal mesh extract, extract block dari internal apply. Nah, dia nanti di sini. Jadi tadi itu streamline-nya ya. Kalau ngambil temperatur, di sini teman-teman bisa lihat nilai temperaturnya. Ya, temperaturnya sampai 300 aja sih, nggak terlalu panas ya. Nah, di sini kita bisa lihat di elektronik panas, di orang juga lumayan panas ya. Gitu. Oke, nah misalkan kita pengen apa namanya, ini opacity-nya di nah, kurang lebih kayak gini, temperaturnya sampai 370 ya di sini panasnya di meja 97 ya, karena wattnya kegedean tadi ya, sedangkan suplai pendinginnya kurang begitu kencang, jadi temperaturnya sangat tinggi sekali di sini. Oke, nah, seperti ini untuk temperaturnya ya. Kemudian apalagi nih ya yang bisa kita explore, threshold apa ya, nah, coba threshold, ini threshold temperatur ya, antara kalau ini kan semuanya nih dia bakal keambil ya, kita ambil temperatur yang panas gitu. Nah, ini temperatur yang panas ternyata lokasinya di sini ya, kita coba diturunin lagi temperatur ruangan ya, 300 sekian. Nah, di sini kita bisa lihat lokasi yang panas. Nah, ini. Oke. Ini 299, dicoba di 298 ya. Nah, ini. Ah, di sini kita bisa lihat nih panasnya ke atas ya. Ada buoyancy efek juga. Ya, panasnya ini lari ke atas. Nih panasnya.
temperatur ya coba. Nah ini kita bisa lihat temperatur, ininya dihilangin aja. Nah ini, ya ini jadi temperaturnya kurang lebih seperti ini. Oke. Oke. Ini coba kita ekstrak dinding-dindingnya ya, dinding, tembok, human, electronics, inlet, outlet. Nah ini jadi semuanya ya, tapi dia kita bikin transparan ya, kita di solid color aja, terus tampilin yang tadi di threshold ini tadi. Nah ini temperatur. Oke, 298. Nah ini jadi seperti ini. Ini jadi ini temperatur tertinggi, ini temperatur terendah. Nah ini kita bisa lihat ya, dia naik ke atas kan, ada buoyancy effect. Di sini nggak ada karena ini kan inlet dinginnya di situ ya, posisinya di sini. Oke, kemudian kita akan coba mengambil ini dari internal mesh, ini slice. Kita akan slice, ini diaktifin aja dulu biar kelihatan. Kita kembali ke slice, ini sumbu Z. Kita akan coba potong di, biasanya sih tingginya 1,8 ya, Z 1,8 gitu. Nah, ini 1,8, sini aja deh. Oke, ini temperaturnya kita bisa lihat ya. Nah ini temperaturnya, di sini dingin ya. Terus kita bisa ambil dari internal mesh juga, di slice ya, ambil di sini, di sini ya. Apply, ini sama-sama temperatur, kita cek ke nih. Oke, nah ini temperatur ya, dia ada yang panas, ada yang dingin ya. Ini yang di dekat inlet ini udaranya dingin ya kan, terus di sini udaranya panas. Oke, ini bisa digeser-geser ya, buat mencari, atau kita mau bikin lagi di sini, bikin slide saja. Kita bikin sini coba lagi ya, temperatur ya, biar sama. Nah ini untuk temperaturnya, ini plane-nya di hilangin aja biar gak ganggu. Nah, ini. Jadi temperaturnya dia yang panas akan lari ke atas ya kecenderungannya. Oke, jadi seperti itu untuk analisisnya, post processingnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikut.